Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah selalu tetap sehat dan tetap bersemangat. Anak soleh, siap. Anak pintar, oke. Anak hebat, yes, yes, yes. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita hari ini. Kita akan memasuki subtema ketiga, yaitu pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Ananda buka bukunya pada halaman 60. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menemukan pokok penting atau informasi penting dalam setiap paragraf teks bacaan. Sebelumnya, apakah Ananda sudah tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat yang awalnya atau awal kalimat pada kalimat pertama masuk atau menjorok ke dalam. Jadi seperti ini. Jadi ada beberapa kalimat, kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, rangkaian ini, lihat bagian yang pertama, kalimat pertama ini masuk ke dalam. Kalau kita lihat tidak sejajar kan dengan yang di bawahnya. Nah, inilah jika ada yang masuk ke dalam di awalnya itu merupakan paragraf. Jadi di sini ada 1, ada lagi ini 2, ada 3, dan ada 4. Nah, bagaimana untuk mencari informasi penting dalam setiap paragraf? Biasanya, informasi penting dalam setiap paragraf itu adalah terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Sedangkan sisa kalimat yang lainnya adalah sebagai penjelas. Kita perhatikan pada kalimat pertama. Silahkan sebelumnya Ananda baca dulu pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia ini. Selesaikan bacaannya sampai habis. Dipauskan atau di-stopkan dulu videonya. Ibu beri waktu 10 menit. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup. Kita lanjutkan. Ingat, kalian harus membacanya dulu ya sampai habis. Setelah itu boleh dilanjutkan. Kita lanjutkan pada informasi paragraf pertama. Yang mana informasinya sudah pasti antara yang pertama atau yang terakhir ya. Jadi di sini di Indonesia ada 2 jenis musim dijelaskan, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian dijelaskan juga tentang perubahan musim mempengaruhi cuaca. Jadi di sini intinya adalah bahwa di Indonesia itu ada 2 musim, ya. Ini adalah informasi paragraf pertama. Karena sisanya adalah penjelasan tentang 2 musim yang terjadi di Indonesia. Baik nama musimnya atau cuaca ketika musim itu terjadi. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, pada musim hujan, hujan sering turun. Kemudian penjelasan tentang musim hujan, bagaimana sinar mataharinya terhalang awan, ketika musim hujan suhunya bagaimana, terus orang-orang juga berpakaian seperti apa, di sini berpakaian yang tebal dan hangat. Berarti ini merupakan informasi penting tentang turun hujan. Jadi, pada musim hujan, hujan sering turun. Itu adalah informasi paragraf kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi informasi pada paragraf ketiga. Awal kalimatnya adalah pada musim kemarau hampir setiap hari cuaca cerah. Kemudian ada tentang cuaca cerah itu bagaimana suhu udaranya, matahari, kemudian orang-orang beraktivitas di luar ruangan, seperti petani, ada nelayan, dan juga ada petani garam. Itu merupakan keterangan dari musim kemarau. Maka
Pada paragraf ketiga, informasinya juga terletak pada kalimat pertama, yaitu pada musim kemarau hampir setiap hari cerah. Dan yang terakhir adalah paragraf keempat, ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Kemudian kita lihat ada penjelasan tentang cuaca cerah ini. Orang memakai pakaian yang lebih menyerap keringat. Kemudian juga ada yang memakai topi atau payung. Maka paragraf pertama, informasi pentingnya adalah ketika cuaca cerah, udara terasa panas, ya. Jadi itu adalah informasi-informasi penting yang terletak pada teks bacaan dari paragraf 1 sampai paragraf keempat. Semuanya terletak pada kalimat pertama, tidak ada informasi yang terletak pada kalimat terakhir. Nah, jika sudah kita temukan, maka kita tinggal tulis pada halaman 61 tentang informasi-informasi penting ini. Silakan Ananda tulis, jangan sampai terlewat ya. Jadi, informasi penting tadi ditulis seperti ini pada halaman 61, jangan sampai lupa. Kemudian kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Silakan Ananda buka buku pada halaman 66 sampai dengan 67 ya. Jadi di sini ada teks bacaan tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Jadi dibaca dulu teksnya seperti biasa. Hentikan sejenak video ini. Ananda baca teksnya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan dibaca. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 67 ya. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas tentang apa isi teks bacaan ini. Jika dilihat dari judulnya, maka kita ketahui bahwa teks ini tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan pada subtema 1 dan 2 bahwa cuaca sangat mempengaruhi pekerjaan, baik pilot, petani, dan juga diri kita sendiri. Seperti pilot, ketika cuaca hujan badai, maka mereka tidak bisa menerbangkan pesawatnya. Petani juga tidak bisa menanam padi ketika musim kemarau. Tetapi petani sangat membutuhkan air ketika cuaca hujan, maka petani juga akan sangat mengalami keuntungan. Dan ada juga nelayan. Jika pada musim hujan badai, pada cuaca hujan badai, maka nelayan tidak akan bisa pergi melaut. Kita lihat di sini akan membahas tentang pekerjaan siapa saja. Jadi dapat diketahui maka pekerjaan yang akan dibahas pada teks bacaan ini adalah pilot, nelayan, petani, dan perajin. Ya. Pada paragraf kedua membahas tentang pilot. Kemudian pada paragraf ketiga membahas tentang nelayan. Pada paragraf keempat membahas tentang petani. Dan pada paragraf kelima atau paragraf terakhir membahas tentang perajin. Nah, jadi setelah kita tahu pokok-pokok penting tentang pembahasannya, mari kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, mengapa nelayan tidak pergi melaut ketika hujan badai? Kita lihat, yaitu pada paragraf ketiga ya, nelayan ya. Kenapa tidak pergi ketika hujan badai? Nah, kita lihat kenapa. Siapa yang tahu jawabannya? Silahkan diucapkan. Karena tadi Ananda sudah membacakan, jadi pasti tahu dan juga telah Ibu jelaskan secara singkat. Nah, jadi dapat kita ketahui kenapa tidak pergi melaut ketika hujan badai, karena ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Dan itu mengakibatkan gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi, sehingga keadaan tersebut membahayakan nelayan di laut. Jadi ini adalah alasan kenapa nelayan tidak pergi
melaut ketika hujan badai. Jadi ini adalah jawaban dari nomor 1. Silahkan ditandai di bukunya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Bagaimana petani memilih jenis tanaman berdasarkan musim? Kita lihat petani berada pada paragraf keempat. Bagaimana caranya kita lihat? Siapa yang tahu? Silahkan dijawab. Nah, jadi jawabannya di sini adalah ketika musim hujan. Nah, ada petani akan mulai menanam padi ketika musim hujan. Berarti menanam padi ketika musim hujan. Karena kenapa? Padi memerlukan cukup banyak air. Kemudian apalagi selain musim hujan? Jadi, kemudian ada musim kemarau. Musim kemarau, petani menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Kemarin telah kita jelaskan pada pelajaran subtema kedua. Apa saja tanaman yang tahan pada cuaca panas? Ya, betul sekali. Tanaman-tanaman palawija seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan. Jadi, pada musim kemarau, menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Misalnya, mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian. Jadi ini adalah jawaban dari nomor 2. Dan yang terakhir kita lihat pertanyaannya, pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Nah, jadi dari pilot, nelayan, petani, dan perajin, kira-kira siapa saja yang memerlukan cuaca cerah? Pilot, karena hujan badai tidak bisa ya. Nelayan, sama seperti pilot, nelayan juga tidak bisa melaut ketika hujan badai. Sedangkan petani yang membutuhkan cuaca cerah bukan petani padi, tetapi petani yang lain. Jadi, maka ibu tidak memasukkan petani untuk pekerjaan yang memerlukan cuaca cerah ya, diingat, karena petani lebih membutuhkan musim hujan. Petani padi tepatnya. Dan yang terakhir, perajin. Perajin ini misalnya ada beberapa perajin dalam teks bacaan ini. Ada pembuat kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bata, dan genting. Semuanya ini memerlukan sinar matahari untuk menjemurnya. Jadi, perajin sangat membutuhkan cuaca cerah. Ketika musim hujan, mereka tidak akan bisa melakukan pekerjaannya, tetapi di sini bisa diatasi sama perajin tadi ya. Dan lebih tepatnya perajin itu lebih memerlukan cuaca cerah. Maka untuk jawaban nomor 3, pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Jawabannya adalah pilot, nelayan, dan perajin. Kenapa petani tidak dimasukkan? Karena petani lebih membutuhkan cuaca hujan. Itu adalah jawaban dari teks 1, 2, jawaban dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Silahkan Ananda tandai ya di bukunya. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang penjumlahan pecahan. Di sini akan kita jumlahkan berdasarkan gambar. Kita lihat contoh pada halaman 62. Ada 2/4 dengan gambar 2 bagian dari 4 ditambah 1/4. Jadi 1 bagian dari 4 sama dengan 3/4. Dari mana bantuan gambarnya? Yaitu kita lihat pertama ada 2 yang diarsir. Maka di sini akan diwarnai 2 dulu. Kemudian ditambah lagi 1 warna. Maka ditambah lagi 1 warna. Jadinya setelah itu kita hitung berapa jumlah seluruh warnanya. 1, 2, 3. Ada 3/4. 3 dari jumlah 4. Maka 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Sekarang coba Ananda lihat. Bagian A ada berapa ini yang diwarnai? 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah 4. Dan di bawahnya berapa seluruhnya? Ada 6. Kemudian yang ini
ada satu bagian yang diwarnai dan jumlah seluruh kotaknya ada 6. Maka berapa? Kita lihat. Kita buat dulu 4 yang di sini yang diwarnai. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 1. Maka ditambah lagi 1. Jadi berapa jumlah seluruhnya? 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 dari 6. Nah, mudah bukan? Coba kita lanjutkan lagi. Yang B ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 jumlah seluruhnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat ini sama ya jumlahnya, kotaknya. Maka semuanya 12. Kita lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4/12. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat dulu yang pertama, ada 6 diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah 6 ada 4. Tambah lagi 1, 2, 3, 4. Maka berapa? 6 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10/12. Mudah bukan? Iya, pasti mudah sekali untuk penjumlahan pecah-pecahan ini. Selain dengan gambar, jika penyebutnya sama, kita langsung saja. Untuk penyebut juga sama ya. Lihat 12, 12, maka hasilnya adalah 12, bukan ditambahi di bawahnya. Yang ditambahi hanya angka yang di atasnya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, misalnya Ibu kasih contoh soal, ada 3/5 ditambah 2/5. Maka hasilnya adalah penyebutnya sama, tinggal ditulis 5 di sini. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Nah, kemudian kita lihat lagi. Silahkan Ananda buka pada halaman 65. Di sana ada soal nomor 2. Jadi dilihat di sini ada 2/5 sudah diwarnai, 2 warna, dan 1/5 dan diwarnai 1. Berapa hasilnya? Silahkan Ananda kerjakan, dan yang B juga Ananda kerjakan. Lalu dikumpulkan sama Ibu ya. Kita lanjut lagi halaman 63. Jadi kita akan membahas kembali, siapa yang masih ingat sebelum kita buka halaman 63, gambar dekoratif itu mempunyai 3 unsur. Sebutkan unsur-unsur gambar dekoratif. Kita telah belajar pada semester 1 ya. Sebutkan, ada apa saja? Ya, betul sekali. Ada garis, bentuk, dan juga warna. Nah, mari kita lihat unsur dari gambar-gambar dekoratif pada halaman 63. Kita ulang lagi saja pelajarannya ya. Jadi, garis merupakan kumpulan titik-titik. Nah, jadi garis merupakan kumpulan titik-titik. Kita lihat ada garis apa saja? Garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis melengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, dan garis spiral, dan garis gelombang. Nah, jadi ini adalah macam-macam garis. Unsur yang kedua, ada bentuk. Bentuk ini sama dengan bidang ya. Jadi bentuk itu sama dengan bidang. Lihat ada bentuk apa saja? Lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi. Kemudian ada juga bentuk lainnya seperti yang kita pelajari. Segi 4, segi 6, segi 8, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dari bentuk ya, atau contoh-contoh dari bentuk. Dan unsur terakhir adalah unsur warna. Warna itu sangat penting untuk karya dekoratif. Kenapa? Dengan gambar yang sudah bagus, ketika diberikan warna atau diwarnai, maka akan menjadi lebih bagus lagi. Ya, anak-anak ya. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam warna. Tapi
Warna itu dibagi menjadi dua macam. Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ada warna satu, warna primer. Primer ini adalah warna pokok ya. Warna pokok seperti warna apa saja? Ya, warna merah. Ada 3. Biru dan kuning. Ini adalah warna pokok ya. Yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer. Ya, warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer. Nah, dapat kita lihat di sini adalah contoh-contoh warna primer. Maaf, Ibu salah, maksudnya contoh-contoh dari warna sekunder. Yang pertama ada oranye, hijau, dan ungu. Ini adalah contoh warna sekunder. Dari mana campurannya? Kuning plus merah, kuning plus biru, merah plus biru ya. Ini adalah contoh warna sekunder. Nah, dapat kita lihat di sini ada gambar batik. Dari sini kita ketahui bahwa batik ini mencakup 3 unsur tadi. Diwarnai, ada bentuknya, ini bentuknya macam-macam ya. Ada setengah lingkaran, ada bentuk lingkaran, ada bentuk segi 4, kemudian ada bentuk lonjong, dan juga ada garisnya. Garis lurus, garis melengkung, ya. Jadi setiap unsur dekoratif pasti mempunyai 3 unsur tersebut. Setiap gambar dekoratif maksudnya pasti memiliki 3 unsur tersebut, yaitu unsur garis, unsur bentuk atau bidang, dan yang terakhir unsur warna. Nah, sampai di sini mungkin Ananda sudah mengerti karena kita sudah berapa kali mengulang tentang ini ya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas salah satu contoh dari perwujudan sikap bersatu. Jadi, kalau kemarin kita telah belajar ada 3 ya, contoh dari sikap bersatu. Yang pertama ada gotong royong, kedua ada sikap peduli, dan ketiga ada kerjasama. Kali ini kita akan membahas tentang musyawarah. Jadi musyawarah ini juga merupakan salah satu dari contoh sikap bersatu. Ketika menyelesaikan masalah, sikap bersatu sangat dibutuhkan karena setiap masalah akan cepat selesai jika dihadapi bersama. Salah satu cara menyelesaikan masalah adalah dengan melakukan musyawarah. Pada pembelajaran semester 1 kita telah belajar tentang musyawarah. Siapa yang masih ingat tentang musyawarah itu apa? Ya, benar sekali. Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu masalah demi mencapai tujuan yang hasilnya disetujui bersama. Adapun hasil dari keputusan musyawarah ini harus meliputi dari setengah jumlah kelompok yang hadir ditambah 1. Contohnya, misalnya ada 10 orang yang bermusyawarah, setengah dari 10 adalah 5, dan ditambahkan 1, maka harus paling tidak 6 yang menyetujui hasil keputusan tersebut. Musyawarah ini dapat dilakukan di mana saja, misalnya dalam lingkungan bertetangga. Musyawarah dapat dilakukan dalam pemilihan ketua RT, ataupun juga musyawarah dapat dilakukan untuk melaksanakan kerja bakti. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Misalnya contohnya musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan musyawarah yang dapat kita lakukan bersama.
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat selalu bermanfaat bagi Ananda semua. Ingat, bila ada yang tidak dimengerti, boleh langsung tanyakan. Dan jangan lupa, kita kerjakan tugasnya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.